kok tanggung jawab gue tuh udah besar gitu, dan sekarang kayak lo harus memenuhi itu dengan diri lo sendiri. Kayak lo nggak bisa kerja kantoran sih. Iya bener banget. Hai, halo semuanya, aku Nadila dari tim J. Aku Rana dari tim J juga. Yeay, Selamat akhirnya. datang. Ini first time gue di JKT TV guys. Pecah telur. Dan kebetulan selamat datang ya di JKT Korea TV. Jangan lupa di Subscribe, di like, dan di komen. Dan sekarang kita mau ngomongin fakta-fakta tentang diri kita nih. Karena kita tuh generasi 2 terakhir gitu. Kita adalah the last warrior ya. Yes. Dan kita bakal jawab pertanyaan-pertanyaan ya seputar bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Asik. Pengen tahu banget nih kayaknya nih. Nggak sabar. Berat banget pertanyaannya. Mungkin kalau gue sih waktu pertama-tama umur 20 tuh kayak mengalami midlife crisis gitu loh, yang kayak gimana crisis. sih, iya gitu. Kok tanggung jawab gue tuh udah besar gitu. Udah Padahal 20 ya. Iya, kayak kenapa gue punya tanggung jawab sebesar ini. Kayak gue ngerasa tuh gue belum siap gitu. Itu sih yang paling kayak kerasa. Dulu kan waktu umur 17, 16 kayak ya udahlah main-main aja. Terus kalau sekarang tuh kayak lebih mikir, kayak lebih nabung, lebih mikirin nanti kalau misalnya kedepannya tuh mau kerja apa gitu. Terus kayak lebih yang mikirin nilai-nilai di kampus gitu gimana. Jadi kayak lebih serius nih sekarang ya. Udah siap. Perasaan lu dari kecil juga emang udah serius sih, Nat. Jadi kalau Karona apa nih? Kalau aku ya, sebenarnya kan aku masuk JKT juga termasuk yang tua gitu kan, bukan Gen 2 yang tua gitu, yang tua gitu. Bedanya waktu masuk umur 20-an itu ya kayak dipaksa dewasa sih. Padahal kayak ngerasa belum siap kan? Belum siap, apalagi kan kayak gue tuh kalau di keluarga ini dimanjain gitu loh. Anak pertama cewek gitu kan, terus kayak apa-apa orang tua itu kayak berusaha buat menuhin yang gue pengen gitu. Dan sekarang kayak lo harus memenuhi itu dengan diri lo sendiri gitu kan? Apalagi udah 25 tahun. Jadi kayak quarter life crisis gitu sebenarnya. Jadi kayak gue apa ya, karena gue terlalu banyak mimpi kali ya. Jadi kayak gue takut gak bisa Mencapai mewujudkan itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Asik. Iya. TikTok. TikTok on the clock. Apa ya? Gue Tren zaman TikTok sih. sekarang. Kayaknya gue bukan anak yang ngikutin tren gak sih dari dulu? Iya, gue Bukan juga tipe sih. anak yang ngikutin tren. Gue kayak kalau malah makin viral kayak malah makin gue nggak mau lakuin gitu loh. Kayak ngapain sih gitu, malah males. Sumpah malah males, kayak semua orang tuh kayak gitu. Dan setiap gue buka Instagram semuanya kayak lagu itu, jadi kayak gue makin males lagi. Itu sih. Emang sekarang lagi tren apa selain TikTok? Yang nggak ada, nggak tahu. Mungkin kalau dulu kan apa ya, kayak semua orang jadi beauty blogger atau semua orang jadi YouTuber, semua orang kayak what's up guys. Semua orang jualan kopi. Iya. Sekarang itu. semua orang jualan kopi juga. Semuanya bisnis kopi, weh. Kopi apalah. Kayak teman kita gitu ya. Kopi. Gue deh. Zaman kuliah itu gaulnya sama. Jadi gue tuh kupu-kupu kan, karena kerja kan. Gaulnya cuma ada temen segeng isinya 6 orang sama gue. Itu temen seangkatan sih. Kalau sama kakak kelas kan nggak ada yang kenal ya. Kalau sama adik kelas ya paling yang anak-anak JKT juga ya di kampus gue. Banyak ya. Banyak Kalau banget gue ya. lebih parah lagi sih, karena sebenarnya kan gue agak introvert gitu kan. Jadi temen gue cuma 2 doang di kampus sampai sekarang. Dan itu temen satu kelas gue, satu angkatan. Ya kalau nggak ada mereka ya udah gue sendirian. Kayak gue makan sendiri di kantin sendiri, terus kalau gabut gue ke perpustakaan sendiri, dan ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi Biasa lucu aja. nih ya, gue punya pengalaman lucu di kampus. Iya. Jadi di kayak tempat fotokopiannya gitu, si mas-masnya itu kan emang di kampus gue tuh banyak artis gitu kan, istilahnya kan. Jadi kalau kayak yang terkenal tuh kayak diduluin gitu loh, padahal dia ngantrinya belakangan. Parah. Jadi kayak gue sampai gue nggak lulus sih. Gue waktu itu lagi ngeprint laporan magang, kebetulan magangnya di JKT juga kan.
Jadi ada tuh profile company gitu kan. Iya. Akhirnya orangnya baru tahu kalau gue tuh juga seorang entertainer gitu. Jadi baru kali itu gue kayak ya udah pokoknya intinya baru kali itu diistimewain. Keselin banget kan. Privilege, famous people ya. Dari awal Gue kejar deadline SKS. enggak sih gue tuh kalau belajar, kalau ujian tuh gue belajar seminggu sebelumnya. Kalau gue berapa jam sebelum mulai. Iya, jadi gue tuh ngerasa kalau kayak gitu tuh gue panik gitu, karena tuh gue orangnya nggak bisa nyontek. Itu kelemahan gue nggak bisa nyontek. Itu kelebihan gue juga nyontek. Jadi gue jangan dicontoh nggak ya. bisa banget nyontek ya. Jadi daripada gue panik, daripada gue bener-bener mati gaya gak bisa jawab, mendingan gue belajar. Itu sih yang kayak gue terapin dalam hidup gue. Soalnya bener-bener gak bisa nyontek itu kayak gemeteran gitu loh. Kalau gue deg-degan. gue kalau misalnya belajar dari jauh hari malah nggak nempel, udah lupa lagi. Jadi gue pernah mau ujian belajarnya waktu di ojek online. keren. Bisa nempel gitu ya. Iya, kalau gue tuh kayak ngerangkum gitu loh. Kan Terus biasanya ditulis dulu gitu ya? tulis lagi, abis itu nanti gue perkecil lagi sampai cuman jadi notes di handphone gitu. Kalau gue sih gue bawa. Dari ini kali ya, dari kayak pemikiran gitu kali ya. Iya, mindset. Mindset dulu kan pengennya main-main, pengennya senang-senang, terus ngumpul-ngumpul sama temen, kayak nggak produktif ya nggak apa-apa gitu. Kalau sekarang kalau misal sehari nggak ngelakuin apa-apa, ngerasa feeling guilty gak sih? Iya. Kalau aku sih sama sih, kayak sekarang tuh lebih mikir kayak lu tuh mau jadi apa sih? Iya, Terus kedepannya mau gimana step-step yang lo mau lakuin untuk menjadi apa yang lo inginkan gitu. Kayak mimpinya tuh udah bener-bener terpaku jelas gitu loh, kayak oh gue pengen jadi ini nih, dengan mimpi gue ini tuh gue harus ngelakuin gimana? A B C D itu untuk bisa mencapai itu. Jadi kayak sekarang lebih jelas gitu sih. Terus kayak ya mungkin sekarang banyak main-mainnya juga, maksudnya kayak masih sering main, masih sering ngumpul, tapi kayak lebih apa ya, lebih bertanggung jawab lah, Iya. ya kan, lebih ingat waktu gitu. Kalau dulu kan paling kayak pengen jadi apa itu kan visi kan jatuhnya. Iya. Visi. Kalau udah beranjak dewasa kita punya misinya nih gitu. Gak cuman angan-angan aja, jadi mimpinya juga bukan mimpi yang bener-bener utopis gitu loh, yang bener-bener Lebih nggak realistis mungkin, lah. ya lebih realistis lah. Dan lebih bertanggung jawab dengan keputusan yang udah kita ambil. Parah, Asik. dewasa banget nih, kontennya 17 tahun ke atas. Iya, aduh. Yang gak berubah. Sifat diri sendiri. Kalau gue egois sih. Kalau gue ngeyel kali ya. Ya lo Iya ngeyel, sih. kalau gue egois, kayak gue ngerasa ya udah gue maunya gini, kenapa harus gini sih, kenapa harus bareng-bareng sih, kenapa harus gue ngikutin lo sih gitu. Kayak kadang tuh gue ignorance gitu sih dari dulu, ignorance, sama nyokap gue juga bilang gitu sih. Gue Lo kayak idealis sih. iya kadang, tapi idealis gue tuh juga kadang kagak jelas, kayak gue ya idealis aja tapi gak tahu gitu apa backgroundnya, gimananya. Kalau Itu gue sih. selain ngeyel, gue orangnya susah buat konsisten. Jadi kayak gue nggak bisa melakukan hal-hal sama dalam waktu yang lama, Oh, yang sama terus gitu. Kayak jenuh. Jadi gue tuh kayak orangnya gampang ke distract, gampang melakukan hal lain gitu loh. Gitu. makanya lo nggak bisa kerja kantoran sih. Ah iya bener banget. Lo harus kayak di industri kreatif gitu ya, Nah. mikir yang apa, yang bikin satu karya Betul sekali. gitu ya. Kalau gue kayak banyak deh, nah kalau gue apa ya? Kalau gue paling inget banget karena baru beli handphone, terus handphonenya meledak. Iya, baru 2 bulan dipakai. Iya, dan itu dia bener-bener Nabung pakai duit sendiri, Nabung. handphone mahal kan. Handphone, kayak itu handphone mahal pertama lo gak sih? Iya kan? Kayak bener-bener, wah mahal banget deh untuk anak seumuran kita waktu itu ya. Itu kayak paling bagus lah pada masanya. Terus meledak Baru 2 bulan dipakai. Terus sedih banget. karena kepala chargernya itu kan colokannya 3 gue dapetnya. Terus gue tuh males cari ininya loh, apa sambungannya, adaptornya Iya, ya. adaptor. Nah gue beli kepala yang gak ori, kepala charger yang gak ori. Gak boleh guys. Gak boleh guys. Kita Jangan. harus beli yang ori. Betul. Kalau gue Apa jarang ya? kan ngelakuin hal Apa ya? bodoh. Karena Nadila tuh agak jaim ya anaknya kayaknya.
Jadi dia Enggak jaim. gue nggak pernah menemukan kebodohan lu sih, atau gue nggak nyadar aja kali ya. Enggak. Oh, gue tuh paling kalau ngelakuin hal bodoh tuh gue kayak suka, misalnya gue ngesetrika kaki gue gitu. Itu ceroboh ya. Iya, berarti, iya, ceroboh. iya. Tiba-tiba apa? Sebenarnya ada hal bodoh cuma tidak bisa diungkapkan di sini guys. Oh ada yang dulu zaman masih kecil kan, lu lagi Iya. perform terus udah waktunya perform di unit song, terus lu kebelet pipis, terus lu kabur. Sumpah itu gak akan gue lupa banget. Udah kebelet pipis terus gue lupa bawa mic gak sih? Pernah ya? Pernah. Wow, parah Parah sekali. banget, itu tuh kayak anak kecil banget yang kayak ngelakuin hal-hal bisa seperti itu. Tapi emang lu dulu childish banget sih. Kalau sekarang kayak dewasa banget, bahkan lebih dewasa daripada gua sih pemikirannya. Malu, makasih guys. Dua-duanya nggak bisa milih. Iya sih, nggak bisa milih. Sumpah sih nggak bisa milih sih gua. Karena gue kalau gue nikah gue kayak masih mikirnya gue pengen ngasilin uang bener. sendiri. Gue tetap pengen bisa berkontribusi lah atas Finansial iya, keluarga. Sebenarnya gue bayar listrik bisa lah. Nah, Gitu. karena kita kan dari kecil udah terbiasa kerja. Iya ya. iya. Jadi kalau misalnya nanti suatu saat kita udah nikah, terus kayak cuma jadi ibu rumah tangga doang, ngurusin anak, ngurusin suami, kayak pasti boring. Terus kayak kita biasanya udah punya duit sendiri, Iya. jajan sendiri, beli apa sendiri. Terus kita harus nungguin duit dari suami gitu dong. Enggak. Tidak bisa itu. Iya, gue juga Gengsi. mikirnya iya sih, kayak seenggaknya buat keperluan kita sendiri Iya, tuh atau kita buat mampu keperluan gitu. keluarga kita ya, Iya. mama kita atau saudara-saudara kita gitu kan. Masa kita mau minta ke laki kita juga? Iya. Nggak enak. Kalau mungkin tapi kerjanya nggak yang kayak full time gitu. Iya, yang tetap bisa jadi ibu rumah tangga yang baik ya. Saya jadi buka online shop. Iya, yang fleksibel lah. Atau kayak punya salon di Itu ruko sebelah. Gue pengen banget sih punya salon, pengen punya kosan. Oh iya, kosan juga boleh. Atas nama kita ya. Tapi yang buat itu suami tetap. Iya, bener banget. Oh my god. Oh my god, this is so Corona. Ini tuh corona banget. Jadi dia tuh dari umur 20-an tuh dia udah kayak browsing gedung MUA ya kan. gereja mana nih ya? Mana terus gaun pernikahan dia tuh udah kayak mikirin semua, Nama tinggal cari suaminya aja. Itu yang susah. Jadi dia tuh udah kayak apa ya, udah browsing tuh sampai kayak tahu harga-harganya gitu guys. Jadi kalau misal gue nantinya udah punya calon, gue tinggal kasih proposal. Aku ingin seperti ini. Kalau kayak gini nikahannya budgetnya segini, gitu-gitu. Jadi kalau corona ya? apa? Pengennya kayak gimana? Yang pasti keluarga gue semua dateng, anak JKT semua dateng. Kayaknya kalau gue yang nikah nanti bridesmaidnya bakal lebih banyak daripada yang kondangan. Nggak bisa milih ya. Gak bisa milih sumpah, gue tuh Soalnya orangnya kayak deket gitu. iya. Iya sih, karena tuh kayak sahabat semua orang gitu. Karena dia bisa menanggapi cerita orang dengan baik. Kalau gue kan diem doang kan, jadi kayak orang males juga nih cerita sama nih orang nih. Terus kalau gue tuh pengennya nikah yang intimate gitu loh sebenarnya. Kayak ya udah yang datang emang orang-orang yang paling gue sayang, yang paling gue deket aja. Tapi nggak tahu ya kalau dibiayain terus Iya. tiba-tiba gue nikahnya di Istora Senayan, oke Iya, aja. siapa tahu dapet siapa anak presiden. Iya kan? Kalau anak menteri siapa gitu, Iya. anak konglomerat mana, anak kerajaan mana. Kerjaan mana? Iya. Tapi pokoknya gue harus kalau misalnya pun gue punya pernikahan yang sebesar itu, yang kayak semua Mewah. orang datang gitu kayak 3.000 orang, gue harus tetap punya pernikahan yang after Intimate. party-nya gitu di Bali lah. Iya sih. Itu Kita di Bali kayak di Empi Rhapsody. kalau kayak gini tuh gue suka salting sendiri gitu. Iya kayak aku sudah membayangkannya. Iya. Tapi kayak pasangannya tuh masih samar-samar Iya. gitu. Kalau kayak di mimpi tuh kayak mukanya nggak inget, kita blur gitu. Lanjut. Banyak sih sebenarnya. Banyak sih. Tapi Kalau kayak- misalnya penyesalan tuh kayak pasti banyak sih. Aku ngerasa kayak kenapa ya dulu bisa ngelakuin hal itu gitu. Kenapa gue nggak ngelakuin B? Kenapa gue nggak ngelakuin A? Tapi justru dari situ kayak belajar nggak sih? Karena apa ya? Semua orang kan emang gak ada yang sempurna dan Iya. semua orang kayak buat kesalahan gitu lah. Jadi ya diwajarin aja. Pokoknya nggak boleh nyalahin diri sendiri sih. Self blaming itu toxic banget.
Kalau gue agak nyesel pending kuliah setahun. Oh. Karena kayak temen-temen yang seangkatan gue, seumuran gue kan semuanya udah pada lulus, terus gue masih ada setahun lagi gitu kan. Terus gue juga agak nyesel pilih jurusan gue sebenarnya. Karena dari kecil emang gue kan di dunia entertain kan, jadi kayak udah bisa nyanyi, nari, dan segala macem tentang entertain gitu kan. Tapi gue ambil jurusannya performing arts communication, jadi kayak gue nggak dapet ilmu lain gitu. Jadi belajar hal yang sama yang Belajar udah lo hal yang pelajari sama. dari kecil. Kenapa gue dulu nggak ngambil marketing atau PR gitu atau IR, international relation gitu kan. Iya. Nah, tapi gue juga ada satu lagi penyesalan. Banyak ya? Tapi ini agak dalam sih. Apa? Jadi gue bukan penyesalan sih sebenarnya, kayak apa ya? Sedih aja. Sedih aja gitu kan. Gue kan udah pindah ke Jakarta. Terus kayak papa gue meninggal, gue nggak ada di samping papa gitu. Oh. Jadi ya gitu deh ya, jadi sedih deh. Ya, videonya cut. Nggak lah. Tapi kan yang penting lo udah ngasih yang terbaik. Iya. Ya kan? Nah itu yang gue sedihin, tapi papa nggak sempat lihat anaknya wisuda. Oh. Papa pengen banget lihat anaknya wisuda. Yang penting kan lo udah wisuda. Iya. Dan Pasti nilai di lo sana bagus. bangga. Yes. Amin. Amin. Oke. Kalau aku sih pengen bisa belajar banyak hal, terus aku kayak pengen apa ya, bener-bener keluar dari dinding aku yang aku nggak pengen ketemu sama orang gitu loh. Karena sebenarnya kayak orang-orang tuh bingung, aku tuh introvert tapi aku anak JKT, ngerti gak sih? Kayak aku tuh ketemu sama banyak orang, tapi aku juga suka banget aku yang sendirian gitu. Dan aku tuh pengen kayak keluar dari situ loh. Aku pengen bisa kenal sama orang, pengen bisa supel, Iya. pengen bisa lebih ramah gitu. Karena menurut gue lu tuh jago influence orang gitu loh. Amin ya. Jadi Bagus nih. ya Sebenernya bisa gitu bisa ya. kenal dengan banyak orang, punya banyak relasi gitu kan. Iya. Karena emang kita kan butuh banyak relasi kan. Iya betul banget, karena kayak sekarang tuh penting banget kan relasi. Dan maksud gue mimpi gue yang ingin gue capai tuh gue udah tahu nih, gue pengen gue tuh keluar dari sini tuh gue tahu gue mau jadi apa gitu. Dan untuk mencapai itu tuh gue emang harus ketemu sama banyak orang, gue harus banyak belajar hal, Bertukar pikiran. iya yang mendalami hal tersebut gitu. Jadi gue harus itu sih, gue udah punya mimpi yang ingin gue capai itu dengan jelas gitu. Kayak mimpi gue tuh bisa dideskripsikan dan bisa diraih kalau misalnya gue emang usaha. Kalau gue berharap gue bisa benar-benar keluar dari kayak segala zona nyaman gue. Kayak gue kan anaknya sebenarnya mager banget ya, mageran banget. Gue pengen nggak ada kata mager lagi di hidup gue. Terus gue pengen kayak segala sesuatu yang gue lakuin itu tertata rapi gitu kan. Selama itu gue anaknya spontan banget kan, kayak ngelakuin apa-apa nggak ada planningnya. Jadi ya udah asal jalanin aja, asal cebur dulu. Gue pengennya segala sesuatu yang gue jalanin ke depannya nanti tuh udah lebih tertata rapi, maksudnya udah dibayangin gitu loh. Gitu sih. Dan apalagi ya? Kira-kira apa yang dilakuin kan untuk Ha-ha. mencapai mimpi lo itu? Apalagi kan sekarang gue udah umur segini ya guys, harus lebih serius. Harus lebih serius. Menabung lebih banyak. Aku mau beli rumah di Jakarta, aku nggak mau kos. Bagus. Gak mau apartemen juga? Boleh sih, tapi nggak boleh sih, itu wasiatnya suruh beli rumah. Oh iya, gak apa-apa, bisa lah pasti. Bisa lah. Millennials. Yeay! Nah itu tadi kita udah cerita banyak hal banget ya. Dan mungkin karena kita gen tua jadi agak sedikit serius. Berat ya. banget ya omongannya kayaknya ya. Agak menguras energi nih ya kebetulan. Tapi nggak apa-apa, semoga dengan ini kalian tuh bisa lebih mengenal kita dan bisa apa ya, banyak belajar juga tentang pengalaman-pengalaman kita, Bener. tentang cerita-cerita kita, tentang bagaimana diri kita gitu. Tadi kan juga kita kayak udah ngasih tips-tips gitu kan, Iya, pesan-pesan. pesan-pesan dari petua ini. Betul, jadi pokoknya senior, ya. intinya APBN, ambil positif, buang negatif. Betul sekali. Gitu. Anak Twitter banget ya. Oke semuanya, jangan lupa di subscribe, terus di like videonya, dan juga jangan lupa di komen. Dan nantikan video dari JKT48 TV selanjutnya. Semuanya terima kasih. Thank you, bye-bye. Dadah, see you.